Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabuk Fadhaili Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu banyak mereka ini memiliki keutamaan karena mereka ini seperti yang Nabi sabdakan, mereka ini adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia gitu ya. Nah, diantaranya secara umumnya diungkapkan demikian. Juga ada salah satu hadis yang kurang lebihnya maknanya Rasulullah SAW menyabdakan, janganlah kalian mencaci maki, itunya menjelek-jelekan sahabatku. Ya, andai salah seorang dari kalian berinfak sodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai kepada setengah apa yang dicapai oleh mereka. Kurang lebih demikian lahnya. Artinya kalau kita melihat kan sodakoh, infak dengan emas sebesar gunung Uhud itu sangat besar, nggak akan sampai kepada setengah saja dari pencapaian mereka. Nah, tentunya banyak keutamaan ya dari mereka, dari para sahabat sebagai manusia terbaik ini ya, untuk bisa atau untuk dijadikan suri toladan ya, dijadikan panutan, diikuti ya, karena jelas mereka ini manusia-manusia terbaik yang bisa meraih hasil terbaik. Ya, mereka ini manusia-manusia terbaiknya yang bisa meraih pencapaian hasil terbaik tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ya kan, tidak akan adanya pencapaian yang melebihi kesuksesan terbesar manusia itu masuk surga ya, apalagi kalau masuk surganya tanpa hisab. Bab ke-8 sekarang ya, yang kemarin sudah selesai bab ke-7, keutamaan sahabat ketiga, hanya urutan ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, di mana Utsman bin Affan ini orang ketiga dari hadis yang berulang-ulang ya dimuat oleh Imam Bukhari dalam keutamaan sahabat paling utama Abu Bakar, kemudian di urutan kedua Umar bin Khattab, di urutan ketiganya Utsman bin Affan, yaitu hadis yang menerangkan Rasulullah SAW sedang berada di dalam sebuah kebun, kemudian datang Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ini tiga orang ini nih yang disebut. Dan ketiga-tiganya Rasulullah SAW ya menyebutkan mereka ini siapa yang jaga pintunya itu Abu Musa Al-Asy'ari kalau nggak salah. Ketika Abu Bakar minta izin untuk masuk, Rasulullah SAW mengatakan, izinkan dia masuk dan beritahukan kabar gembira tentang kepastiannya masuk surga tanpa hisab kepada. Kemudian Umar bin Khattab kan yang datang juga demikian, Utsman bin Affan juga demikian. Ini tiga teratas gitu ya. Sahabat yang paling utama dari kejadian itu jadi yang disebut itu memang yang datangnya tiga orang tersebut gitu ya. Dan ketiganya kan diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang kepastian mereka masuk surga tanpa hisab.
Nah, sekarang ini bab ke-8. Bab di apa namanya? Ini babnya demikian nih. Babu kisotil baiati wal ittifaqi ala Utsman ibni Affana wa fihi maqtalu Umar radhiyallahu anhumah. Bab kisah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ya, prosesnya nih, proses diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, kemudian disepakati sebagai khalifah. Nah, di mana di dalam hadisnya ini terdapat kisah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab. Ini hadisnya sangat panjang, 2 halaman nih, redaksi hadisnya ya 2 halaman lebih. Ini kalau dibaca dengan redaksi Arabnya makan waktu nih ya. Makan waktu nih kalau dibaca dengan redaksi Arabnya, ya kita baca terjemahnya saja nih ya. Jadi ini babnya tentang diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, ya, serta diangkat dan disepakati, itulahnya diakui, nggak ada masalah. Artinya ketika Utsman bin Affan diangkat, ditetapkan sebagai khalifah, disepakati, tidak ada sahabat yang apa namanya tidak setuju atau bagaimana gitu ya. Nanti kita lihatnya di dalam kisahnya. Dan di dalam hadisnya ini juga terdapat kisah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab. Nah, karena erat kaitannya peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab dengan bagaimana di apa namanya tadinya disepakati itu disepakatinya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, kurang lebih seperti inilahnya terjemahnya ini karena redaksinya sangat panjang, jadi saya nggak baca inilah redaksi Arabnya ya, ini mau makan waktu, ini durasi ya. Dari Amr bin Maimun, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah beberapa hari sebelum dia ditikam. Nah, sebelumnya Umar bin Khattab itu ditikamnya, dibunuh. Ini beberapa harinya sebelum Umar bin Khattab terbunuh. Ia berdiri di hadapan Hudzaifah al-Yamani dan Utsman bin Hunayf. Umar bin Khattab bertanya kepada keduanya, bagaimana apa yang kalian berdua kerjakan? Apakah kalian berdua membebani penduduk Sawad, namanya ada satu daerah Sawad? Apakah kalian membebani orang-orang Sawad dengan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka? Nah, seperti ini masalahnya. 2 orang tadinya, Hudzaifah al-Yamani dan Utsman bin Hunayf, itu dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menangani daerah Sawad, di mana daerah Sawad ini adalah orang-orang yang penduduknya kafir, mereka tidak mau masuk Islam. Nah, kalau disebut sekarang lah oleh pemerintahan Islam begitu ya, oleh pemerintahan Islam, nah penduduk satu kampung, satu daerah yang mereka itu tetap tidak mau masuk Islam, ya sudah terserah gitu ya, tidak dengan dijajah kekerasan gitunya, dipaksa mereka masuk Islam, enggak. Nah, menurut syariat Islam, bagi orang-orang yang
tetap tidak mau masuk Islam, itu ditetapkan pajak. Di pajak itu menurut syariat Islam itu diberlakukan kepada mereka yang bukan Muslim. Karena kalau untuk orang Islam itu sudah dengan ketentuan zakat yang pokoknya yang wajib itu kan zakat. Kemudian infak sodakoh juga. Dan kalau pada satu apa namanya, pada satu situasi, kalau yang wajibnya itu kan zakat gitu ya. Nah, pada situasi tertentu seperti ketika mau menghadapi perang misalnya, dulu Rasulullah SAW demikian. Rasulullah SAW meminta kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan hartanya, untuk kepentingan perang. Nah, itu harus ditaati. Nah, andai seperti itu terjadi lagi, maka khalifah dibolehkan, diberi kewenangan untuk menetapkan kepada kaum muslimin, keluarkan hartanya untuk kepentingan perang. Nah, siapa tadi, Umar bin Khattab ya, mengutus gitulahnya dua orang sahabat, yaitu Hudzaifah al-Yamani dan Utsman bin Hunayf. Nah, kemudian Umar bin Khattab menanyakan, bagaimana, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tetapkan untuk mereka, yaitu satu kampungnya As-Sawad, namanya satu kampungnya As-Sawad. Nah, mereka ini orang-orang yang tetap tidak mau masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab menanyakannya, apa kamu menetapkan pajak bagi mereka itu di luar kemampuan mereka? Ya, keduanya menjawab, kami menetapkan bagi mereka dengan kebijakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada kami menetapkan yang membebani mereka dengan beban yang besar di luar kemampuan mereka. Umar bin Khattab kemudian berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan aku, tentu akan aku biarkan janda-janda penduduk Irak tidak membutuhkan lagi seorang lelaki pun setelah aku untuk selama-lamanya. Ini saya buka di kitab Fathul Bari, nggak ada penjelasan tentang ini. Namun maksudnya apa dijamin kemakmurannya? Itulahnya, apa dijamin gitu kemakmuran mereka dari kata-kata ini nih ya. Umar bin Khattab mengatakan demikian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan aku, pasti akan aku biarkan janda-janda penduduk Irak tidak membutuhkan seorang laki-laki pun setelah aku untuk selama-lamanya. Saya buka di Fathul Barinya, ternyata tidak ada di penjelasannya nih. Ya kurang lebihnya demikian maknanya nih, ini apa maksudnya gitunya, apa maksudnya, atau kalau yang saya pahami bahwa Umar bin Khattab itu kata-kata demikian itu bukan yang sesungguhnya. Bukan yang sesungguhnya, artinya apa namanya, janda-janda di Irak itu jadi tidak butuh laki-laki. Ini kalau yang saya pikir maknanya, aku jamin gitu ya kesejahteraan mereka. Tapi kata-katanya demikian sihnya. Saya lihat di Fathul Bari, wah nggak ada penjelasannya. Ya seperti itulah yang saya pahami itunya dari kata-kata Umar bin Khattab barusan. Nah, kita lanjutkan nih. Setelah pembicaraan tersebut, nah itulah yang terjadinya pembicaraan antara Umar bin Khattab dengan dua orang tadinya yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menangani satu kampung yang namanya As-Sawad. Itu tentang pajaknya yang ditetapkan bagi mereka. Kalau dalam bahasa Arabnya jizyah namanya. Jadi pemerintah Islam ini
tidak boleh, memang ini tidak boleh memaksa gitunya penduduknya untuk masuk Islam. Itu kalau di Al-Baqarah ayat setelah ayat kursi itu ayat 256 aja. Itu yang la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan itu dalam beragama. Tapi sok diselawengkan di mana ayat ieu teh. Jadi muwe maksakeun teh. Nah, akan tidak ada paksaan di dalam agama. Meni geuleuh cik urang teh. Meni geuleuh ni muwe capek teh. Muwe maksakeun dalam beramal, padahal ikrah fiddin di situ adalah nah yang ini pemerintahan muslim. Kalau ada penduduknya yang beragama selain Islam, mereka tetap tidak mau masuk Islam, tidak boleh dipaksa, apalagi dijajah dengan kekerasan. Nah, Islam menetapkan bagi penduduk yang bukan Muslim itu ada jizyah, bahasa di kitanya pajak, itu untuk kafir. Kalau untuk orang Islam itu sudah zakat, infak, sodakoh dan semacamnya lah, wakaf dan sebagainya gitu ya. Untuk orang Islam itu nggak ada pajak untuk orang Islam. Nah, itu pembicaraan antara Umar bin Khattab dengan Hudzaifah al-Yamani dan Utsman bin Hunayf namanya. Nah, kemudian selanjutnya nih, setelah pembicaraan tersebut, Umar bin Khattab tidak melewati hari-hari berikutnya kecuali hanya 4 hari saja. Itunya kemudian, nah kejadianlah Umar bin Khattab ditikam, dibunuh. Dari hari yang dikatakan Umar bin Khattab berbicara dengan 2 orang tadi, ternyata hanya 4 hari berikutnya Umar bin Khattab yang mengalami kejadian musibah, yaitu ditikam, ya dibunuh gitu ya. Nah, kemudian Amr melanjutkan, aku berdiri dan tidak ada seorang pun antara aku dan dia kecuali Ibnu Abbas pada waktu terjadinya penikaman tersebut. Ini Amr bin Maimun tadinya yang awal menceritakan hadis ini. Nah, Amr bin Maimun mengatakan, aku berdiri dan tidak ada seorang pun antara aku dan Umar bin Khattab kecuali Ibnu Abbas pada sholat subuh saat Umar bin Khattab atau saat terjadinya penikaman terhadap Umar bin Khattab. Kalau di zaman Nabi itu kan gelap gitu ya, di dalam masjid itu gelap. Jadi si yang menikamnya ini kemudian kan bisa menyelinap gitu sampai ke depan dan kemudian menikam Umar bin Khattab dengan sebelah pisau yang dirancang khusus. Nah, pisaunya pun dirancang khususnya. Pisau itu disebutnya di sini pisaunya bercabang, itulahnya. Pisau bercabang gitu yang memang dibuat si yang membunuhnya ini, dia ini memang seorang pandai besi, ya, seorang pembuat pembuatnya pandai besinya, pembuat apa namanya, gitu, sajam, sajam. Ini disingkat wae anu kan. Laka lantas. Laka lantas teh kecelakaan lalu lintas. Aya sajam, aya senpi. Ya, pandai besi ini jadi si yang membunuhnya itu ya. Dia buat sendiri, artinya pisaunya yang dia rancang secara khusus. Subuh itu Umar bin Khattab hendak memimpin sholat dengan melewati barisan saf, lalu berkata, luruskan saf kalian. Jadi Umar bin Khattab ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW,
beliau sholat qobla subuhnya di rumah. Nah, Rasulullah selalu demikian ya dulu ketika Rasulullah melakukannya demikian apabila azan subuh dikumandangkan ya setelah selesai kemudian beliau sholat qobla subuh di rumahnya. Kemudian, nah ini nih Rasulullah ini setelah selesai sholat qobla subuh, beliau itu suka berbaring gitu ya sambil ngobrol dengan Aisyah. Nah ini sengaja, ya Rasulullah itu sengaja setelah qobla subuh itu berbaring di rumahnya gogoleran mencik orang bahasa Sunda mah gogoleran gegelehan ngobrol dengan Aisyah memberi waktu itu ini memberi waktu kepada jadi yang datangnya kan tidak bersamaan yang datangnya itu kan nungtutan nungtutan itu berangsur. Nah kalau untuk sholat subuh Rasulullah SAW artinya memberi waktu yang agak cukup. Padahal sholat qobla subuhnya, kata Aisyah, Rasulullah itu mengerjakan sholat qobla subuhnya itu sholat ringan, sebentar. Tapi setelah itu Rasulullah SAW kemudian ya suka berbaring, ngobrol dengan Aisyah, sengaja memberi waktu. Para sahabat itunya datang katakanlah satu per satu ya. Nah karena Rasulullah juga tahu kalau subuh itu jalannya masih gelap, belum lagi bisa jadi ada yang junub harus mandi dulu kan Rasulullah juga ngerti. Jadi Rasulullah mengasih waktu itunya antara azan subuh dengan qomatnya dengan waktu yang ya katakanlah yang cukup lah gitunya cukup lama lah gitu ya memberi waktu yang cukup lama. Justru sebaliknya yang tidak ada dalil boleh disebut demikiannya yang tidak ada dalil itu kalau beres adzan langsung qomat itu nggak ada dalilnya. Ada jeda kan antara azan dengan qomat apalagi di subuh Rasulullah itu suka demikian sengaja. Rasulullah juga tahu ada yang junub kan harus mandi dulu. Nah kita lanjutkan lagi nih. Mana nih subuh itu Umar bin Khattab hendak sholat hendak mengimami sholat dengan melewati barisan saf beliau berkata luruskanlah saf kalian. Ketika dia sudah tidak lagi redaksinya demikian nih ya, ketika dia sudah tidak lagi melihat ada celah di antara jamaah dalam barisan saf tersebut, Umar bin Khattab maju kemudian memulai sholat. Nah artinya dipastikan dulu berartinya Umar bin Khattab ini kan instruksinya juga adanya luruskanlah saf kalian. Nah kemudian Umar bin Khattab itu memastikan dulu kalau di sini dengan redaksi seperti ini. Ketika Umar bin Khattab sudah tidak melihat ada celah di antara jamaah di antara makmum, barulah Umar bin Khattab masuk gitunya maju ke tempat menjadi imam dan lalu takbir. Kemudian barulah memulai sholatnya. Nah artinya kan ininya kerapian gitu, kerapian berjamaah. Ya tentang sapnya karena kan masalah sap ini bukan hanya terkait dengan masalah berjamaahnya saja.
Ya, tentang saf berjamaah tentang saf ketika sholat berjamaah itu tidak hanya berkaitan dengan sholat berjamaahnya saja. Jadi yang saya ingat nih Rasulullah SAW kan memerintahkan untuk ya itulah yang rapi, itunya yang lurus, yang rapi itu safnya. Nah, Rasulullah menyabdakan karena lurus dan tidaknya saf kalian itu sangat mempengaruhi keterikatan di antara hati-hati kalian. Bagaimana kalau yang tidak berjamaah? Setengah dibawaan, bari lagi kudu diomongkeun eta jeung nu berjamaah wae gitu, dengan yang berjamaah saja masih ada masalah artinya kan. Bagaimana yang tidak berjamaah? Atau ngomongkeun lagi kumaha mau jadi pembicaraannya bagaimana berjamaah lagi henteu. Ini yang berjamaah saja gitu kan, Rasulullah masih ini artinya yang tadinya yang saya katakan bahwa soal saf berjamaah itu bukan hanya untuk masalah berjamaahnya. Nah, kalau untuk masalah berjamaahnya kan Rasulullah SAW menyabdakan bahwa saf berjamaah itu salah satu atau lurus, rapi, lurus itunya. Saf berjamaah itu salah satu unsur kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, gitunya kalau dengan yang terkaitnya dengan sholat berjamaahnya. Nah, ternyata kan ini sangat mempengaruhi keterkaitan, keterikatan hati itulahnya di antara kalian itu dengan yang sama-sama berjamaah. Di jeung henteu mah saya atuh ngomongkeun age. Bagaimana dengan yang tidak berjamaah? Wallahu a'lam. Eta malah duka. Eta mah jawab kumaha utara? Duka tuh. Teu aya hadisna kitu mah. Lanjutkan lagi nih. Sepertinya Umar bin Khattab saat itu membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl atau surat yang kurang lebih seperti itu pada rakaat pertama hingga memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Nah, ini maknanya Umar bin Khattab pada waktu sholat subuh ini dan setiap kali sholat subuh ya, pada rakaat pertama sengaja membaca surat yang agak panjang. Nah, di sini disebutkan kata Amr bin Maimun ya, hingga memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat berjamaah. Artinya yang masbuk gitunya, yang masbuk itu tidak sampai ketinggalan dua-duanya. Dibacalah surat pada rakaat pertama itu surat yang agak panjang. Ini seperti ini ya, supaya katakanlah semua orang bisa bergabung dalam sholat berjamaah. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya kecuali ucapan takbir, tiba-tiba terdengar Umar bin Khattab berteriak, ada orang yang membunuhku. Umar bin Khattab nih ya, waktu sholatnya batal sih, sholatnya batal berarti Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab berteriak, ada orang yang membunuhku. Atau Umar bin Khattab itu mengatakan, ada binatang buas yang menerkamku. Rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Gitu disebutnya. Ini dirancang khusus berarti ini pisaunya nih. Rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Penikam tersebut tidak melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya, melainkan dia menikamnya juga hingga dia
sehingga korbannya gitunya, sehingga yang dia tikam itu ya korbannya itu sebanyak 13 orang. Jadi bukan hanya Umar bin Khattab, artinya orang ini membabi buta nih ya, gelap nih kan subuh nih ya. Ya karena gelapnya orang ini setelah menikam Umar bin Khattab, Umar bin Khattabnya berteriak. Maka orang ini kemudian sambil larinya berusaha untuk kabur itu dia menikam ke sana kemari membabi buta nih. Nah, penikam itu tidak melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya, melainkan dia menikamnya pula hingga dia menikam sebanyak 13 orang yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Nah, ternyata bukan hanya orang bin Khattab nih, 7 orang meninggal dunia, korbannya 13 orang berarti ya. Yang meninggal sebanyak 7 orang. Ketika ada seseorang dari kaum muslimin melihat kejadian itu, dia melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh tersebut. Dirungkup pun kurang mulanya, ya dia buka bajunya kemudian dilemparkan ke si pembunuh tersebut, dan ketika dia menyadari bahwa dia pasti tertangkap, kemudian orang itu bunuh diri. Nih pelakunya ini bunuh dirinya yang menikam Umar bin Khattab dan tadi korban yang lainnya. Ya, ketika dia menyadari bahwa dia pasti tertangkap, tidak bisa melarikan diri, kemudian dia bunuh dirinya dengan pisau yang dia bawa sendiri. Nah, kemudian Umar bin Khattab memegang tangan Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada di dekat Umar bin Khattab pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di pinggir-pinggir masjid, di sudut masjid, ya mereka tidak mengetahui dengan pasti, ya tidak mau mengetahui dengan persis gitu ya. Apa yang terjadi selain hanya mendengar suara Umar bin Khattab. Ya karena gelapnya berarti yang bisa menyaksikan kejadiannya itu ya orang yang di dekat imam. Nah, adapun orang-orang yang di pinggirnya di pinggir, di belakang itu ya di sudut-sudut masjid, mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka hanya mendengar suara Umar bin Khattab berteriak. Nah, mereka yang tidak melihat kejadiannya, mereka berkata subhanallah, subhanallah. Maka Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat berjamaah dengan cepat lah gitunya, membaca surat yang pendek dan ya agak cepat lah karena kondisi Umar bin Khattab yang demikian. Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat berjamaah itunya dengan cepat. Setelah selesai sholat, Umar bin Khattab bertanya, masih di TKP nih, masih di situ ya. Ya, setelah selesai sholat, kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa orang yang telah membunuhku. Umar bin Khattabnya memerintahkan demikian nih kepada Ibnu Abbas, siapa pelakunya? Ya, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa orang yang telah membunuhku. Kemudian Ibnu Abbas berkeliling sesaat, lalu kembali dan berkata, budaknya hamba sahaya, budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat nih, Al-Mughirah bin Syu'bahnya ini sahabatnya. Kemudian Umar bertanya, oh, si budak yang pandai membuat pisau itu, ini seorang budak hamba sahaya. Nah, dia ini ya, tentu punya keahliannya membuat senjata. Oh, si budak yang pandai membuat pisau itu, Ibnu Abbas menjawab, ya benar. Umar bin Khattab berkata, semoga Allah
membinasakannya. Sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat kebaikan. Jadi Umar bin Khattab itu tahu ya itu bergajul ya bangkawarah ya. Si itu teh saya teuing saha ngaran teh. Apalagi saya namanya orang ini apa namanya namanya dari orang ini. Semoga Allah membinasakannya. Sungguh aku telah memerintahkannya apa namanya untuk memerintahkannya dengan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Ya sungguh segala puji bagi Allah atau alhamdulillah ya yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh dahulu kamu Ibnu Abbas ini bicara dengan Ibnu Abbas katanya tadinya. Sungguh dahulu kamu dan bapak kamu suka bila orang kafir selain Arab banyak berkeliaran di Madinah. Ya, Al-Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak atau hamba sahaya. Nah, Ibnu Abbas berkata, jika engkau menghendaki akan aku kerjakan apapun. Maksudku, jika engkau menghendaki, kami akan membunuhnya. Membunuh itu budak-budak siapa tadi? Bapaknya Al-Abbas ya. Ini kalimat demikian tadinya. Umar bin Khattab mengatakan, segala puji bagi Allah atau alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh dahulu kamu dan bapak kamu suka bila orang kafir yang bukan orang Arab banyak berkeliaran di Madinah. Ya, Al-Abbas, bapaknya Ibnu Abbas itu adalah orang yang paling banyak memiliki hamba sahaya. Ibnu Abbas berkata, jika engkau menghendaki akan aku lakukan, ya, akan aku kerjakan apapun. Maksudku, jika engkau menghendaki, kami akan membunuhnya. Umar berkata, kamu berdusta. Ya, sebab kan tidak boleh membunuhnya ya tanpa sebab. Punya apa namanya, punya hamba sahaya kafir, bunuh karena kafirnya kan nggak boleh. Bah, kamu berdusta. Ini kata Umar bin Khattab, kamu berbohong. Ya, karena kan mana boleh membunuh seenaknya. Ya, padahal mereka terlanjur bicara dengan bahasa kalian. Sholat menghadap kiblat kalian dan naik haji seperti haji kalian. Kemudian selesai sampai di situnya kejadian di dalam masjidnya. Umar bin Khattab itu setelah selesai apa tadi sholatnya ya yang dilanjutkan oleh Umar bin apa namanya imamnya dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf setelah selesai berjamaah. Nah, ada dialog sampai di sana barusan. Nah, terutama yang tadinya Umar bin Khattab itu ingin tahu ini siapa tadi yang apa namanya pelakunya yang menikamnya. Ternyata hamba sahaya atau budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya. Ya, dibopong lah gitunya, dibawa ke rumahnya. Kemudian Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya dan kami ikut menyertainya. Saat itu orang-orang seakan-akan tidak pernah terkena musibah seperti hari itu sebelumnya. Di antara mereka ada yang berkata dia tidak apa-apa. Dan ada juga yang berkata, aku sangat mengkhawatirkan nasibnya. Jadi ada orang yang mengatakan seolah-olah kena musibah seperti itu. Yang di sini ada yang mengatakan, nah nggak apa-apalah, tenang. Tapi ada juga yang mengatakan, aku sungguh mengkhawatirkan nasibnya. Iya bagian ini ngeri. Kemudian di Umar bin Khattab diberi anggur, lalu dia memakannya. Namun makanan itu keluar lewat perutnya.
Jadi lambungnya kena robek gitu ya. Begitu makan anggur tuh keluar dari dalam perutnya. Ada ya Umar bin Khattabnya syahid nih ya. Seorang syahid nih Umar bin Khattab ini kan Rasulullah sudah menyebutkan Umar bin Khattab ini termasuk seorang syahidnya. Kemudian Umar bin Khattab diberi anggur, lalu ia memakannya, namun makanan itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, lalu ia pun meminumnya, namun susu itu keluar melalui lukanya. Usus, mungkinnya usus atau lambungnya gitunya yang kena apa namanya sabetan, kena tikaman sampai robek. Makan anggur keluar dari perutnya, minum susu keluarnya dari lukanya dari perutnya tersebut. Akhirnya orang-orang menyadari bahwa Umar bin Khattab akan segera meninggal dunia. Nah, artinya orang-orang kemudian kan menyadari kondisinya yang demikian. Dengan ini ada catatan ini ya, bahwa Umar bin Khattab itu sudah tahu, Umar bin Khattab sudah tahu bahwa dirinya itu akan meninggal dengan cara seperti ini. Umar bin Khattab tahu bahwa itu Rasulullah nih sudah memberitahu kepada Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab itu akan meninggal karena dibunuh. Itu Umar bin Khattab sudah tahu. Jadi dasar orang hebatnya. Apa jadi khawatir? Ya jadi khawatir atau bagaimana? Kan hal itu tidak mengganggu ini terutamanya tidak mengganggu apa namanya ya, fokusnya, konsentrasinya, kesungguhannya, terutama kan di hadis sebelumnya kan, kesungguhannya itu di dalam menegakkan Islam, dalam menjalankan syariat Islam. Saya kira Umar bin Khattab kan berpikir, ya mau apa lagi, Rasulullah sudah menyabdakan demikian dan itu pasti terjadi. Apa yang akan terjadi? Ya terjadilah, itulah bagi Umar bin Khattab. Artinya soal seseorang itu meninggal dengan cara bagaimana, lah pasti maut. Kalau kumahage orang itu akan meninggal dengan sebab dan cara gitulahnya masing-masing. Nah, Rasulullah sudah memberi tahu bahwa Umar bin Khattab itu meninggalnya karena ada yang membunuh. Mungkin kalau bahasa kita Umar bin Khattab mengatakan sawat gitu loh. Cek kurang, nah kenapa sarwa wae tuh. Ya sama saja, kalaupun tidak membunuh, tidak ada yang membunuh dengan cara yang lain. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Tadi barusan sampai apa namanya, ketika diberi makan, diberi anggur, Umar bin Khattab memakannya, keluar dari dalam perutnya, artinya dari dalam lukanya di perutnya. Ketika diberi minum susu, kemudian diminum, lalu ya susu itu keluar dari luka di perutnya. Nah, akhirnya orang-orang menyadari bahwa Umar bin Khattab akan segera meninggal. Maka kami pun menjenguknya, lalu diikuti oleh orang-orang yang datang, dan di sini sebutnya terjemahnya sihnya, dan memujinya, mendoakannya, memujinya, mendoakan. Tiba-tiba datang seorang pemuda kemudian mengatakan, nah ini luar biasa nih seorang pemuda nih ya, ada seorang pemuda yang ikut menjenguk ya. Ada seorang pemuda yang ikut menjenguk mengatakan, berbahagialah Anda wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah untuk Anda, karena telah hidup mendampingi Rasulullah SAW dan menjadi orang, termasuk orang yang terdahulu, artinya awal-awal masuk, menerima dan masuk Islam, ya berupa ilmu yang Anda ketahui.
Kemudian engkau diberi kepercayaan menjadi pemimpin dan engkau telah menjalankannya dengan adil, akhirnya engkau mati syahid. Ini kata orang ini nih, ini kalimatnya luar biasa nih, ini anak muda nih. Berbahagialah Anda wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah untuk Anda, karena engkau telah hidup mendampingi Rasulullah SAW, menjadi orang yang awal-awal masuk Islam, yang menerima Islam yang berupa ilmu yang engkau ketahui. Ini kalimatnya menarik ya. Artinya Umar bin Khattab masuk Islam itu karena karena rasional, karena masuk akal. Ini kalimatnya seperti ini ya. Berbahagialah. Mana nih? Berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah untuk Anda, karena engkau telah hidup mendampingi Rasulullah SAW dan menjadi orang yang terdahulu menerima Islam berupa ilmu yang engkau ketahui. Kemudian engkau diberi kepercayaan menjadi pemimpin dan engkau telah menjalankannya dengan adil. Lalu inilah akhir dari hidupmu, mati sebagai syuhada, yang engkau mati syahid. Umar berkata, aku sudah merasa senang jika masa kekhalifahanku berakhir. Masa kekhalifahan sebenarnya yang dibicarakan bukan dengan masa ketika masih ada Nabi, bukan ketika khalifahnya Abu Bakar. Masa kekhalifahan beliau nih yang Umar bin Khattab katakan di sini. Aku sudah merasa senang jika masa kekhalifahanku berakhir. Draw. Alah, draw teh naon gedeg. Ini masa kekhalifahan maksudnya seperti ini. Andai di masa kekhalifahanku ini artinya antara pahala dan dosa sama banyak, sama besar. Jadi anggaplah nol, nggak dapat pahala. Itu kan nggak dapat pahala. Bukan nggak dapat pahala, nggak ada pahala yang tersisa karena sebanding dengan jumlah dosanya. Ya pokoknya draw lah, pokoknya banyak. Gitu Pak, dari sama kuat sama besar. Aku sudah merasa senang jika masa kekhalifahanku ini berakhir. Apa namanya tuhnya bahasanya teh, sama kuat. Karena tidak terkena dosa dan juga tidak dapat pahala. Umar bin Khattab menghitung masa kekhalifahan beliau ya. Aku sudah merasa senang kalau masa kekhalifahanku ini antara pahala gitulahnya dan dosa itu sama besar. Demikian di kalimatnya, aku sudah merasa senang jika masa kekhalifahanku berakhir sama sama kuat gitu atau berakhir plus alah tahun bahasa draw pokoknya malah yang ini nih ada penjelasannya ya. Aku tidak terkena dosa dan juga tidak dapat pahala. Ketika pemuda itu pergi, tampak pakaiannya menyentuh tanah. Nah, ketika si anak muda ini selesai menjenguknya, dia pergi, tampak pakaiannya itu menyapu tanah. Maka Umar berkata, bawa kembali anak muda itu. Bawa kembali anak muda itu. Umar bertanya kepadanya, wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, jangan sampai menyapu lantai. Karena yang demikian itu akan lebih awet untuk pakaian kamu dan lebih membuat kamu bertakwa kepada Allah. Yuk, gitu dalilnya di atas mata kaki. Tuh nyebut-nyebut mata kaki. Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaian kamu,
karena itu akan lebih awet. Ya pastilah kalau menyapu lantai, menyapu tanah cepat rusak kan pasti. Itu akan lebih awet untuk pakaian kamu dan akan membuat kamu lebih takwa kepada Tuhanmu. Hanya itu sajanya antara apa namanya yang Umar bin Khattab katakan dengan si pemuda tadi. Nah kemudian jadi ini apa namanya masalah berikutnya, masalah yang lain lagi. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada anaknya nih, wahai Abdullah bin Umar, lihatlah, periksa berapa jumlah utang yang menjadi kewajibanku. Nah, berarti ini kan sudah masalah lain nih ya. Umar bin Khattab nih mengatakan seperti ini. Wahai Ibnu Umar, lihatlah berapa jumlah utang yang menjadi kewajibanku. Maka kemudian mereka menghitungnya dan mendapatkan hasilnya bahwa utangnya sebesar 86.000 atau sekitar itu. 86.000 apa namanya dirham, dinar, itulahnya hanya disebut 86.000 atau ya kurang lebih mungkinnya. Nah ternyata ya setelah dihitung utangnya itu 86.000. Umar berkata, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah utang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, maka mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab. Ya, andai harta Umar bin Khattab ini tidak mencukupi untuk membayar utang, Umar bin Khattab memerintahkan, ya maka mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab. Apabila harta mereka masih tidak mencukupi, maka mintalah kepada masyarakat Quraisy dan jangan mengesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Artinya jangan meminta kepada yang lain, berarti harus ke sini dulu gitulahnya. Apabila hartaku tidak mencukupi, maka mintalah kepada Bani Adi. Apabila harta mereka belum juga mencukupi, maka mintalah kepada masyarakat Quraisy. Nah, jangan mengabaikan mereka lalu meminta kepada yang lainnya untuk melunasi utangku dengan harta-harta tersebut. Satu, tentang utang. Ya, Umar bin Khattab itunya tentang sebelum meninggalnya membicarakan tentang utangnya. Kemudian hal lain nih yang dibicarakan oleh Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ibnu Umar tadinya ya Abdullah bin Umar, temuilah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan sampaikan salam dari Umar. Dan jangan kalian katakan dari Amirul Mukminin, karena hari ini bagi kaum mukminin aku bukan lagi sebagai pemimpin. Ini apa namanya, rinci telak gitunya sampai ke hal seperti ini, jangan lagi menyebut aku sebagai Amirul Mukminin. Ya, sehingga Umar bin Khattab mengatakannya seperti ini kepada Ibnu Umar, temuilah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sampaikan salam dari Umar, bukan dari Amirul Mukminin. Dan jangan kalian katakan dari Amirul Mukminin, karena hari ini bagi kaum mukminin aku bukan lagi sebagai pemimpin mereka. Dan katakan bahwa Umar bin Khattab minta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, kuburan mereka bertiga, hanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kalau sekarang itu sudah terkurung gitunya oleh Masjid Nabawi. Jadi kuburan ketiganya ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, ternyata Umar bin Khattab minta izin dulu nih kepada Aisyah. Ya iyalah Aisyah, Rasulullah suaminya Abu Bakar.
bapaknya gitu kan. Rasulullah SAW suaminya Aisyah, Abu Bakar bapaknya Aisyah, Umar bin Khattab bukan siapa-siapa dari Aisyah. Makanya Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di sini. Ininya ini berdekatan nih dengan, di sini disebutnya dua orang sahabatnya. Ya, Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang berangkat menemui Aisyah, lalu memberi salam dan menyampaikan salam itu dari Umar bin Khattab kepada Aisyah. Kemudian menyampaikan juga, yaitu Umar bin Khattab meminta izin, Umar bin Khattab meminta izin kepada Aisyah. Ternyata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar mendapatkan saat itu Aisyah sedang menangis. Lalu dia berkata, Umar bin Khattab menyampaikan salam buat Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebenarnya aku juga menginginkan hal itu. Jadi Aisyah itu sebetulnya juga punya keinginan untuk dikuburkan di situnya. Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untuk diriku, namun hari ini aku tidak akan lebih mementingkan diriku. Jadi ya soklah, gitulah, silahkanlah. Umar bin Khattab artinya yang di situ. Di sini Aisyah mengalah, hanya Aisyah mengalah. Sebetulnya aku juga ingin kalau meninggal itu dikuburkan di sana. Tetapi aku tidak akan lebih, tapi hari ini aku tidak akan lebih mementingkan diriku. Nah, setelah selesai, hanya itu saja, berartinya hanya minta izin dan dibolehkan dan diizinkannya oleh Aisyah. Kemudian Ibnu Umar kembali menemui Umar bin Khattab. Jadi kemudian Ibnu Umar berkata, ini dia Abdullah bin Umar sudah datang. Kemudian Umar bin Khattab berkata, angkatlah aku. Maka seorang laki-laki datang menopangnya. Umar bin Khattab berkata, berita apa yang kau bawa wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, berita yang Anda sukai wahai Amirul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha telah mengizinkan Anda. Umar bin Khattab berkata, alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang paling penting bagiku selain hal ini, yaitu kepastian bahwa jasadnya akan dikubur berdekatan dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku selain hal ini. Jika aku telah meninggal, bawalah jasadku kepadanya dan sampaikan salamku. Jika sudah meninggal, jika aku sudah meninggal, bawalah jasadku kepadanya, dibawa ke Aisyah dulu, itulahnya jasadnya, bawa jasadku ke Aisyahnya. Jika aku telah meninggal, bawalah jasadku kepadanya dan sampaikan salamku. Lalu aku katakan bahwa Umar bin Khattab meminta izin. Jika dia mengizinkan, maka masukkanlah aku, kuburkanlah aku. Namun bila dia menolak, maka kembalikanlah jasadku ke kuburan kaum muslimin. Jadi ini Umar bin Khattab minta penegasan. Jadinya setelah aku meninggal, bawa dulu jasadku kepada Aisyah. Itu katakan aku minta izin. Kalau Aisyah mengizinkan, jadi dikuburkan di sana. Kalau Aisyah tidak mengizinkan, kuburkanlah aku di kuburan kaum muslimin. Jika aku meninggal, jika aku sudah meninggal, bawalah jasadku kepadanya, kepada Aisyah, dan sampaikan salamku. Lalu katakan bahwa Umar bin Khattab meminta izin.
Jika dia mengizinkan maka masukkanlah aku, kuburkanlah aku di sana. Namun bila dia menolak, tidak mengizinkan, maka kembalikanlah jasadku ke kuburan kaum muslimin. Kemudian Hafsah, ini anak perempuan dari Umar bin Khattab, ya, istri Rasulullah SAW. Kemudian Hafsah Ummul Mukminin datang dan beberapa wanita, beberapa perempuan ikut bersamanya. Tatkala kami melihatnya, kami segera berdiri. Hafsah kemudian mendekat kepada Umar bin Khattab lalu dia menangis. Kemudian beberapa orang laki-laki meminta izin masuk. Maka atau kemudian Hafsah masuk ke dalam kamarnya karena banyak yang melayat gitunya. Kemudian Hafsah masuk ke dalam kamar karena banyak orang yang melayat, dan kami mendengar tangisan Hafsah dari dalam kamar. Orang-orang itu berkata, ini yang melayat ini berkata, berilah kami wasiat wahai Amirul Mukminin. Nah, ini soal yang sesuai dengan judulnya nih. Berilah kami wasiat wahai Amirul Mukminin, tentukanlah penggantimu. Ya, berilah kami wasiat itu, tentukanlah penggantimu. Umar bin Khattab berkata, aku tidak menemukan orang yang paling berhak atas urusan ini daripada mereka atau segolongan mereka yang ketika Rasulullah SAW wafat, beliau nih Rasulullah SAW ridho disebutnya. Aku tidak, sekali lagi nih kalimatnya, berilah aku wasiat, siapa penggantimu wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab berkata, aku tidak menemukan orang yang paling berhak atas urusan ini daripada mereka atau segolongan orang yang ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mengatakan aku ridho kepada si Anu, si Anu, si Anu. Nah, ini yang kemudian oleh Umar bin Khattab dipilih nih ya. Maka Umar bin Khattab menyebut nama Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Az-Zubair, Tolhah, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Ini nama-nama yang disebut oleh Umar bin Khattab-nya. Jadi ini nih ya salah satu dari mereka lah gitunya yang yang akan menggantinya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Az-Zubair, kalau nggak salah ini Az-Zubair bin Awam ya. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Umar bin Khattab berkata, Abdullah bin Umar akan menjadi saksi atas kalian. Namun dia tidak punya peran dalam urusan ini. Abdullah bin Umar akan menjadi saksi, tapi Abdullah bin Umar ini tidak punya perannya untuk menentukan siapa khalifahnya. Namun dia tidak punya perannya, dan tugas itu hanya sebagai di sini bentuk penghibur baginya. Jika kepemimpinan jatuh ke tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dialah pemimpin urusan ini. Namun apabila bukan dia, maka mintalah bantuan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi penasehat, berarti konsultan itulahnya. Jika Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi khalifah, ya dialah khalifahnya. Tapi kalau yang lain yang menjadi khalifah, maka jadikanlah itunya siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai penasehat atau konsultan. Nah, jika kepemimpinan itu jatuh ke tangan Sa'ad, maka dialah pemimpin urusan ini. Namun apabila bukan dia, maka mintalah bantuan kepadanya. Dan siapa saja di antara kalian yang diserahi urusan ini sebagai pemimpin, maka aku tidak akan memecatnya. Karena alasan lemah atau berkhianat. Selanjutnya Umar bin Khattab berkata, aku berwasiat kepada khalifah setelahku.
Ya, aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar memahami hak-hak kaum muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Aku juga berwasiat kepadanya agar selalu berbuat baik kepada kaum Ansor yang telah menempati negeri ini, yang kota Madinah ini, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, agar menerima orang yang baik dan memaafkan orang yang keliru dari kalangan mereka. Dan aku juga berwasiat kepadanya, kepada pemimpinnya, kepada khalifah setelahku, agar berbuat baik kepada seluruh penduduk kota ini, karena mereka adalah pembela Islam dan telah menyumbangkan harta untuk Islam dan telah bersikap keras terhadap musuh. Dan janganlah kalian mengambil dari mereka kecuali harta lebih mereka dengan kerelaan mereka. Aku juga berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Arab Badui. Dah kok ya masuk ke dalam wasiat Umar bin Khattab nih. Aku juga berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada orang-orang Arab Badui, karena mereka adalah nenek moyang bangsa Arab dan perintis Islam. Dan agar diambil dari mereka bukan harta yang utama, lalu dikembalikan kepada mereka untuk orang-orang fakir dari kalangan mereka. Dan aku juga berwasiat kepadanya agar menunaikan perjanjian kepada ahlu zimmah. Nah, ini ahlu zimmah itu adalah orang kafir yang tetap kafir, tidak mau masuk Islam, yaitu orang-orang kafir yang bukan muslim yang wajib terkena pajak. Yaitu wasiatnya ini, mereka itu adalah orang-orang yang di bawah jaminan Allah dan Rasulnya. Mereka ini, orang-orang kafir ini, dijamin ibadah mereka, keamanan mereka, ya asal mereka membayar pajak. Dan mereka ahlu zimmah yang berniat memerangi harus diperangi. Mereka juga tidak boleh dibebani selain sebatas kemampuan mereka. Ketika Umar bin Khattab sudah menghembuskan nafas terakhirnya, kami keluar membawanya, lalu kami berangkat dengan berjalan. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah. Nah, jasanya dibawa dulunya kepada Aisyah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu berkata, Umar bin Khattab meminta izin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, masukkanlah, kuburkanlah di sana. Maka jasad Umar bin Khattab dimasukkan ke dalam liang lahat dan diletakkan berdampingan dengan kedua sahabatnya. Setelah selesai menguburkan jenazah Umar bin Khattab, orang-orang yang telah ditunjuk untuk mencari pengganti khalifah berkumpul. Abdurrahman bin Auf berkata, jadikanlah urusan kalian ini kepada 3 orang di antara kalian. Kemudian Zubair berkata, aku serahkan urusanku kepada Ali. Artinya Zubair mundur. Tidak hanya Zubair mengundurkan diri lahnya dari non itu teh. Pemilu. Zubair bin Awam, Zubair sudah mengundurkan diri. Aku serahkan urusanku kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara Tolhah berkata, aku serahkan urusanku kepada Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku serahkan urusanku kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, siapa di antara kalian berdua yang mau melepaskan urusan ini, maka kami akan serahkan kepada yang satunya lagi. Allah dan Islam akan mengawasinya. Sungguh seseorang dapat melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut pandangannya sendiri. Dua pembesar, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib terdiam. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Allah telah mengawasiku dan aku tidak akan semena-mena dalam memilih siapa yang terbaik di antara kalian.
Keduanya berkata, baiklah. Maka Abdurrahman bin Auf memegang tangan salah seorang dari keduanya sambil berkata, engkau adalah kerabat Rasulullah SAW dari kalangan pendahulu dalam Islam, sebagaimana yang kamu ketahui, dan Allah akan mengawasimu. Seandainya aku serahkan urusan ini kepadamu, tentu kamu akan berbuat adil. Dan seandainya aku serahkan urusan ini kepada Utsman bin Affan, tentu kamu akan mendengar dan menaatinya. Kemudian dia berbicara terpisah dengan Utsman bin Affan dan berkata, bagaimana yang dikatakannya kepada Ali. Ketika dia mengambil perjanjian baiat, Abdurrahman bin Auf berkata, angkatlah tanganmu wahai Utsman. Maka Abdurrahman berbaiat kepada Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abu Thalib pun berbaiat. Kemudian para penduduk semuanya masuk berbaiat kepada Utsman bin Affan. Nah, inilah peristiwa terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang tadi yang panjang sih tentang tentang kisah Umar bin Khattab. Nah, makanya ini kan sebetulnya masih lanjutan dari keutamaan Utsman bin Affan. Nah, Imam Bukhari ini pada bab ini dengan hadis yang panjang tadi, judulnya adalah yaitu tadi peristiwa terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan di dalam hadisnya wafihi maktalu Umar, di dalam hadisnya ini ada peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab. Terus beres tuh macam hadis Abu Hurairah panjang loh, ini 2 halaman nih. Ini redaksi Arabnya ini 2 halaman lebih ini ya. Ya karena banyak banyak peristiwa, banyak dialog juga di dalamnya. Tosah beres dah bab ke-8-nya yang judul nama itu sebetulnya karena ini masih terkait dengan Utsman bin Affan. Ini judulnya adalah terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ternyata sahabat-sahabat besar, pembesar-pembesarnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abu Thalib, semuanya sepakat gitu kan. Tadi semuanya sepakatnya dimulai oleh Abdurrahman bin Auf, aku berbaiat disebutnya. Aku berbaiat artinya mengakui Utsman bin Affan sebagai khalifah, diikutilah oleh yang tadinya para pembesar Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian semuanya mengikutinya. Jadi tanpa masalah, tanpa gejolaknya, tidak ada masalah, tidak ada gejolaknya terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Adapun gejolak itu kemudian terjadi di tengah jalan seperti di kisah sebelumnya, mengangkat saudara seibunya sebagai gubernur ternyata bermasalah sampai orang-orang demo. Dan kemudian kan Utsman bin Affan kan menjalankan hukuman, menjalankan had al-walid namanya kan, saudaranya yang diangkat jadi gubernur itu kemudian kan dikenakan hukum hudud, yaitu dicambuk 80 kali.